Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama dengan channel saya, Fans Berat Rasulullah. Pada episode kali ini saya akan membahas tentang metode tanya jawab bersama Rasulullah dan akhlak Rasulullah ketika mengajar. Saksikan sampai selesai. Jangan lupa subscribe, share, dan komen. Salah satu contoh pertanyaan yang diajukan oleh Rasulullah SAW kepada para sahabat beliau adalah kisah yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam sahihnya. Rasulullah SAW bersabda, "Sesungguhnya ada di antara pepohonan satu pohon yang tidak gugur daunnya. Pohon ini seperti seorang muslim, maka sebutkanlah kepadaku apakah pohon tersebut." Lalu para sahabat menerka-nerka pepohonan yang ada di gurun. Abdullah bin Umar bin Khattab berkata, "Lalu terbesit dalam hatiku, pohon itu adalah pohon kurma. Namun aku malu untuk mengungkapkannya." Kemudian para sahabat berkata, "Wahai Rasulullah, beritahukanlah kepada kami, pohon apakah itu?" Lalu beliau menjawab, "Ia adalah pohon kurma." Ketika Rasulullah SAW menyampaikan sebuah keterangan, para sahabat juga tidak segan untuk mengajukan pertanyaan kepada beliau Rasulullah SAW. Sebagai contoh, suatu hari Rasulullah SAW menjelaskan tentang pintu-pintu surga. Rasulullah SAW bersabda, "Barang siapa membelanjakan sepasang hartanya di jalan Allah, maka ia akan dipanggil dari pintu-pintu surga. Hei hamba Allah, inilah kebaikan. Orang yang termasuk dalam golongan ahli solat, maka ia akan dipanggil dari pintu solat. Orang yang termasuk golongan ahli jihad akan dipanggil dari pintu jihad. Orang yang termasuk golongan ahli puasa akan dipanggil dari pintu Ar-Rayyan. Dan orang yang termasuk golongan ahli sedekah akan dipanggil dari pintu sedekah." Ketika mendengar hadis ini, Abu Bakar pun bertanya, "Ayah dan ibuku sebagai penebus engkau, wahai Rasulullah, kesulitan apalagi yang perlu dikhawatirkan oleh orang yang dipanggil dari pintu-pintu itu? Apakah ada orang yang dipanggil dari semua pintu tersebut?" Maka beliau pun menjawab, "Ya, ada. Dan aku berharap kamu termasuk salah satu dari mereka." Dalam kesempatan lain, ketika Rasulullah SAW menyampaikan sebuah nasihat kepada para sahabatnya, tiba-tiba seorang badui datang dan mengajukan sebuah pertanyaan yang mengejutkan. "Duhai Rasul, kapan kiamat tiba? Apa yang telah kamu persiapkan untuk menghadapi kiamat?" Rasul berbalik bertanya kepadanya, "Sesungguhnya aku tidak memiliki persiapan apapun. Hanya saja aku mencintai Allah dan Rasul-Nya." "Kamu akan bersama dengan yang kamu cintai," jawab beliau Rasulullah SAW. Mendengar jawaban Rasulullah, para sahabat merasa sangat gembira. Anas bin Malik radhiyallahu anhu bahkan berkata, "Setelah memeluk Islam, kami belum pernah merasa sangat senang seperti ketika kami mendengar sabda Nabi Muhammad SAW, sesungguhnya kami bersama yang kamu cintai, dan sesungguhnya aku mencintai Allah dan Rasul-Nya, serta Abu Bakar dan Umar, dan aku berharap
dapat bersama mereka, meskipun aku tidak mampu beramal seperti mereka. Suatu hari, sebagaimana biasanya, Rasulullah SAW berada di majelis beliau bersama sejumlah sahabat. Tiba-tiba seorang badui datang dan menunaikan 2 rakaat sholat sunnah tahiyatul masjid. Selepas sholat, badui itu berdoa, Allahumma arhamni wa Muhammadan wa la tarham ma'ana ahadan. Ya Allah, rahmatilah aku dan Nabi Muhammad, dan jangan engkau berikan rahmatmu kepada selain kami berdua. Mendengar doa si badui ini, Rasulullah SAW bersabda, kamu telah membatasi rahmat Allah yang sangat luas. Setelah itu, si badui berjalan ke pojok masjid dan buang ke air kecil di sana. Menyaksikan hal ini, serentak para sahabat meneriakinya dan segera bangkit untuk mengusirnya. Rasulullah SAW yang sangat pengasih tidak tinggal diam. Beliau segera berkata kepada para sahabatnya, biarkanlah dia, jangan kalian hentikan dia. Selanjutnya beliau berkata, sesungguhnya kalian diutus untuk memberikan kemudahan, bukan untuk mempersulit. Setelah badui itu telah selesai menuntaskan hajatnya itu, dengan lemah lembut Rasulullah SAW berkata kepadanya, sesungguhnya masjid seperti ini tidak pantas untuk buang air kecil maupun kotoran. Sesungguhnya masjid adalah tempat untuk berzikir kepada Allah Azza wa Jalla, sholat dan membaca Al-Quran. Kemudian beliau memerintahkan salah seorang sahabat untuk mengambil setimba air dan mengguyurkannya ke tempat buang air kecil badui tadi. Wallahu a'lam bishawab.